Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan perbaikan engine manajemen sistem. Untuk alat yang dibutuhkan, di sini ada pelindung bodi, kemudian ada steering wheel cover dan seat cover, serta scanner, multitester, dan adaptor. Hair dryer, multitester digital, dan pengukur suhu digital. Untuk buku manual ada di dalam komputer dalam bentuk software. Pertama-tama kita starter mesin. Saat di starter mesin tidak mau hidup, kita cari penyebabnya dengan scanner. Pada scanner terbaca bahwa intake air temperatur sensor dan injektor sirkuit bermasalah. Injektor ini open pada silinder 1. Kita cek untuk intake air temperatur. Di sini terlihat bahwa soket IAT atau intake air temperatur di trouble dengan melepas, ya. Tapi selanjutnya kita cek saja sekalian untuk IAT-nya. Bagaimana cara mengecek IAT dengan benar? Pemeriksaan intake air temperatur sensor. Ini intake air temperatur sensor dari R3. Untuk alat yang dibutuhkan, hair dryer untuk mengkondisikan suhu udara, termometer digital untuk mengukur suhu pada IAT, lalu multitester digital. Kita mulai pemeriksaan. Ini saat belum dikondisikan suhu pada IAT. Kita baca suhu pada IAT 29,6 dan pada AVO hambatannya 1,63 kilo ohm. Sekarang kita coba dikondisikan suhu pada IAT. Terbaca suhu pada IAT 37,8 dan pada AVO atau multitester hambatannya 1,15 kilo ohm. Kita tambahkan lagi panas pada IAT. (44,7 derajat Celcius), kemudian hambatannya 0,87 kilo ohm.
Jadi kesimpulannya, semakin panas suhu udara masuk, maka hambatan IAT akan semakin kecil. Setelah selesai pemeriksaan IAT, kita pasang IAT pada tempatnya, kemudian soket kita hubungkan. Berikutnya kita cek injektor pada silinder nomor 1. Pada injektor di sini konektornya kendor. Mungkin karena konektor ini tadi terlihat di scanner ada open. Mungkin karena kendor. Tetapi kita sekalian juga mengecek injektor keadaannya bagaimana. Pemeriksaan hambatan injektor. Alat yang dibutuhkan multitester, injektor, dan temperatur digital. Langkah-langkahnya, hubungkan kedua terminal injektor ke multitester. Bolak-balik sama saja. Kemudian kita baca hambatannya berapa. Pada suhu 28 derajat. Ini hambatannya 12,3 ohm. Pada buku manual tertera 11,6 sampai 12,4 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya injektor ini masih baik. Setelah selesai pemeriksaan injektor, soket injektor kita hubungkan kembali. Langkah selanjutnya kita clear DTC. Kita iris saja karena tadi sudah dilakukan perbaikan. Oke. Di sini terbaca bahwa sudah tidak ada DTC. Kita kembali. Kemudian kita starter engine. Mesin masih belum mau hidup. Kita lihat lagi. Di sini muncul lagi setelah perbaikan IAT dan injektor, muncul camshaft position sensor. Baik, kita periksa CMP atau camshaft position sensor. Baik, kita lihat CMP camshaft position sensor. Ternyata di sini soketnya terlepas. Ya, jadi kita pasang. Sebelum dipasang kita periksa sekalian
CMP ya, kita lepas kemudian kita periksa. Pemeriksaan CMP, Camshaft Position Sensor. Alat-alatnya besi ferromagnetik, CMP sensor, avometer atau multitester digital, dan adaptor 12 volt. Bisa diganti dengan aki. Yang pertama, kita hubungkan terminal sebelah kiri ke plus aki, kemudian yang kanan ke min aki atau min adaptor. Lalu untuk multitester yang hitam ke tengah, yang merah ke min adaptor atau min aki. Bolak-balik sama saja, dibolak-balik sama. Oke, sekarang adaptor saya on-kan. Di sini terbaca 211. Jadi pemeriksaan pertama masih baik. Yang pemeriksaan kedua, nanti ketika bahan ferromagnetik kita dekatkan dan digerakkan, jaraknya sekitar 1 mm, kemudian kita gerakkan, maka ada perubahan hambatan. Ya, ada perubahan hambatan. Kita coba, kita dekatkan sekitar 1 mili, kemudian kita gerak-gerakkan. Terjadi perubahan hambatan, ya berarti CMP ini masih baik. Di sini terjadi perubahan hambatan. Demikian pemeriksaan CMP. Setelah selesai pemeriksaan CMP, kita pasang dan soket pun kita hubungkan. Kita lihat hasilnya pada scanner. Oke, kita lihat hasilnya. Kita hapus dulu. Kemudian kita tekan OK. Setelah itu tidak ada data trouble code yang terbaca. Kemudian kita coba untuk menstarter mesin. Mesin tidak mau hidup. Kita lihat mungkin ada DTC lagi. Sudah tidak ada, berarti mungkin aktuator. Kita cek pada pemeriksaan selanjutnya. Baik, kalau tidak terbaca di scanner, kita lihat pada fuse box depan. Kita mulai dulu pada relay EV atau relay fuel pump. Relay fuel pump. Di sini FP ya, kodenya FP. Ini berarti letaknya di sini. Oh, ini goyang ini ya. Tapi kita cek sekalian relaynya. Dan juga kita cek tegangan pada fuse box.
Plusnya taruh sini. Plus, kemudian negatifnya kita taruh di sini. Oh iya, aponya lupa ya. Negatif di body. Sini terbaca 13,40, maaf masih bergerak, 13,53. Berarti dia tegangan di fuse box sudah ada, tinggal kita cek relay EV. Pemeriksaan relay fuel pump atau relay pompa bahan bakar. Alat yang dibutuhkan: termometer digital, multitester digital, adaptor 12 volt, bisa digantikan dengan aki atau baterai 12 volt. Relay fuel pump. Baik, kita mulai saja. Untuk terminal relay, terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4. Satu dan 2 adalah kumparan relay, 3 dan 4 adalah saklar relay. Pemeriksaan pertama, hubungan atau hambatan dari kumparan relay. Terminal 1 dan 2 kita hubungkan ke multitester, ya, standar pada suhu 20 derajat Celcius, hambatan sekitar 170 ohm. Di sini kita lihat suhunya, (29 derajat), hambatan 166,9 ohm. Jadi masih baik. Pemeriksaan selanjutnya dari relay fuel pump, yaitu hubungan kontinuitas terminal 3 dan terminal 4. Caranya, terminal 1 kita hubungkan ke negatif 12 volt, terminal 2 kita hubungkan terminal plus 12 volt. Sedangkan terminal 3 dan 4 kita hubungkan ke probe multitester. Bolak-balik sama saja. Baik, kita teruskan. Kita berikan arus listrik. Adaptor sudah menyala. Relay aktif. Hambatan yang terbaca di sini 0,2 ohm. Pada buku manual tertulis ada kontinuitas. Berarti relay fuel pump ini masih bagus. Setelah selesai pemeriksaan relay, kita pasang relay fuel pump. Kemudian kita coba
mesinnya hidup atau tidak. Oke, kita hidupkan mesinnya. Berhasil, mesin hidup. Kita lihat data analisis. Ini hasil data analisis. Ya, setelah beberapa saat hidup, putaran mesin berkurang menjadi 750 rpm. Mesin di sini sudah normal. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jadi untuk pemeriksaan relay fuel pump, IAT, kemudian camshaft position sensor dan injektor telah selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain.